Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk dapat belajar lagi. Ya, Bapak ingin mengajarkan tentang kebugaran jasmani ya untuk kelas 1. Ya, ini adalah perjumpaan kita yang pertama untuk semester genap. Ya, Bapak ingin menjelaskan tentang kebugaran jasmani. Ya, ini dia kebugaran jasmani. Ya, ini adalah kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajaran. Ya, di sini ada beberapa tentang kebugaran jasmani yang Bapak akan jelaskan. Ya, yang pertama adalah pengertian kebugaran jasmani. Ya, yang pertama adalah pengertian kebugaran jasmani. Yang kedua adalah gerak dasar kebugaran jasmani. Ya, gerak dasar kebugaran jasmani. Yang ketiga adalah komponen kebugaran jasmani. Yang keempat adalah manfaat kebugaran jasmani. Yang terakhir adalah contoh kebugaran jasmani. Ya, di sini Bapak akan nanti menjelaskan tentang pengertian gerak dasar, komponen, manfaat, dan contoh kebugaran jasmani. Ya, langsung saja kita masuk ke pengertian kebugaran jasmani. Ya, kebugaran jasmani itu adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Ya, tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Ya, di sini kita berolahraga tidak memaksakan supaya kita lelah yang berlebihan. Misalnya contohnya seperti sepak bola, itu memaksakan kelelahan yang berlebihan. Dan di sini dibilang kalau kebugaran jasmani itu tidak menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Misalnya kita buat contohnya yaitu push up, sit up, ya. Ya, nanti Bapak akan berikan contohnya. Dan ini adalah pengertian kebugaran jasmani. Dan yang selanjutnya adalah gerakan dasar kebugaran jasmani. Ya, ada beberapa gerakan dasar kebugaran jasmani yang akan Bapak jelaskan. Dia yang pertama adalah bergerak. Ya, bergerak. Apa Pak bergerak itu? Ya, bergerak yaitu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. Ya, misalnya seperti jogging, itulah contohnya. Senam, bersepeda, berenang. Ya, seperti jogging, senam, bersepeda, dan renang. Itulah contohnya bergerak dalam kebugaran jasmani. Dan selanjutnya adalah mengangkat. Ya, apa Pak mengangkat itu? Ya, mengangkat itu adalah rangkaian gerak melawan beban. Ya, seperti mengangkat, mendorong, menarik beban, baik berat tubuh seperti maupun beban dari suatu benda. Ya, dari tubuh maupun beban dari suatu benda. Ya, itu adalah mengangkat. Dan selanjutnya adalah meregang. Ya, meregang itu adalah rangkaian gerak mengulur otot dan meregangkan persendian. Jenis latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kelenturan persendian dan kelenturan otot kita. Ya, ini seperti pemanasan. Ya, meregang ini adalah seperti pemanasan.
pemula, ya, untuk memulai aktivitas, yaitu adalah meregang. Yaitu adalah gerak dasar kebugaran jasmani. Dan selanjutnya adalah komponen kebugaran jasmani. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu tentang komponen kebugaran jasmani. Ya, komponen kebugaran jasmani itu adalah yang pertama yaitu kelenturan. Ya. Dalam kebugaran jasmani kita harus memerlukan kelenturan tubuh kita. Ya, kelenturan itu adalah kemampuan sendi untuk melakukan gerakan secara maksimal. Ya, kemampuan sendi untuk melakukan gerakan secara maksimal. Itu adalah kelenturan. Dan yang selanjutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan tubuh kita, ya. Keseimbangan adalah merupakan kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu, ya. Saat kita melakukan aktivitas kebugaran jasmani, ya, kita perlu menyeimbangkan tubuh kita supaya kita tidak terjatuh dan cedera, yaitu adalah keseimbangan. Dan yang selanjutnya adalah kecepatan, ya. Kecepatan itu adalah kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat, ya. Jadi misalnya kita mau berpindah dari tempat sini ke tempat yang lain, yaitu dalam kecepatan waktu yang singkat. Berarti kecepatan itu artinya kita harus cepat, ya. Itu adalah kecepatan. Dan yang selanjutnya adalah kelincahan, ya. Ini kecepatan dan kelincahan ini hampir sama juga. Ya, kelincahan adalah merupakan kemampuan mengubah arah dengan cepat. Ya, kita dapat merubah arah dengan cepat. Yaitu adalah kelincahan. Dan selanjutnya adalah kekuatan. Ya, kekuatan itu adalah kemampuan otot dalam melawan tahanan atau beban. Misalnya kita mengangkat beban-beban yang berat, kita harus memerlukan kekuatan otot kita. Yaitu adalah komponen kebugaran jasmani. Yang selanjutnya adalah manfaat kebugaran jasmani. Ya, manfaat kebugaran jasmani ini adalah supaya kita tidak mudah terserang penyakit jantung dan aliran darah kita lancar, ya. Itu adalah manfaat kebugaran jasmani. Dan supaya berat badan kita ideal, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk, ya. Ini juga manfaatnya kebugaran jasmani ini untuk menjaga tulang kita agar tidak kropos, ya. Karena kita berkeringat, jadi tulang kita tidak mudah terkropos. Dan pembuluh darah kita lancar, ya. Pembuluh darah kita lancar kalau kita rutin melakukan kebugaran jasmani. Yaitu adalah manfaat kebugaran jasmani. Dan selanjutnya adalah contoh kebugaran jasmani. Ya, contoh kebugaran jasmani itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah push up, ya. Yang pertama itu adalah push up. Yang kedua adalah sit up. Kedua adalah sit up. Ketiga adalah pull up. Dan yang terakhir adalah back up. Ya, inilah contoh kebugaran jasmani. Ya, cukup sekian materi kita tentang kebugaran jasmani. Ya, minggu depan Bapak akan melanjutkannya lagi untuk part 2-nya. Ya, kalau ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.